Ya lo lihat sendirilah itu judul sama thumbnail videonya, lo tahu kenapa gue kelihatan ogah-ogahan, kenapa gue menghela napas. Ya pokoknya beberapa waktu lalu gue sempat ngeranking ya, bikin tier soal poster 20 film Indonesia dengan penonton paling sedikit tahun 2022. Dan lumayan rame yang nonton, gak tahu kenapa, total konten cuman ngalor ngidul ngobrol setengah jam. Banyak yang minta lagi dan beberapa request gantian dong apa di ranking poster film Indonesia yang paling laris. Awalnya gue udah niat bikin itu, bikin tier list soal poster film Indonesia yang paling laris tahun 2022. Sampai kemudian tercetus bercandaan gue ke Arya. Ya, waktu itu gue ngomong kalau poster KKD kayaknya seru ya gitu. Beneran diseriusin. So here I am, bakal ngomong ngalor ngidul soal posternya Baginda KKD Rush yang kita tahu banget identik sama film-film ajaib khususnya di era 2010-an ya. Kalian yang cukup beruntung di era 2010-an tuh sudah mengenal dunia, sudah tahu film tuh pasti familiar sama film-filmnya Baginda yang wow banget. Tapi yang bakal gue ranking kali ini cuma yang horor ya. Itu pun udah banyak banget. Ada 38 judul gitu kalau nggak salah. Kalau tiernya sendiri bakal gue bagi jadi 4 kayak kemarin. Itu ada Kancut Genderuwo. Nah ini buat yang paling parah ya. Terus Susu Basi buat yang jelek, tapi ya at least kalau lu minum susu basi nggak mati kan? Iya nggak sih? Nggak tahu, tapi pokoknya itulah. Terus ada ya boleh lah. Nah ini buat yang mendingan. Dan terakhir wow keren, tapi gue udah firasat sih ini tier mana yang bakalan banyak keisi. Tapi jangan suzon dulu guys, soalnya sejak rebranding KKD ada di KKD jadi di Dutch Kalwani, terus perusahaannya dari K2K jadi di company itu karya-karya Baginda bisa dibilang mendingan. So mungkin aja ada posternya yang masuk kategori wow keren. Gue inget banget sih di company itu ada beberapa poster yang gak jelek, yang lumayan, tapi gue lupa pastinya. So langsung kita mulai. Yang pertama ada Genderuwo. Astagfirullahaladzim. Ya ini debutnya Baginda KKD ya, buat yang belum tahu, tahun 2007. Dan ini adalah satu-satunya horor dia yang didirect sendiri sama KKD. Everything is so wrong about this poster. Tulisannya hantu terseram di dunia, buktikan keberanian Anda. Oke. Kalau lihat ada 4 wajah demit. Ini wajah demit loh. Ini 1, 2, 3, 4 yang gede banget. Ini semua wajah demit, meskipun lo gak bisa melihat seperti apa wajahnya yang jelas. Dan walaupun yang ini kelihatan kayak Terminator, cuman intinya mau menunjukkan seolah ini wajah demit. Anggap aja gitu. Terus ada quote di sini. Sebuah film horor yang berbeda dan bermutu, nggak tahu quote-nya dari siapa. Ini ada quote-nya tapi nggak ada nama orangnya. Astagfirullah. Ya sudah, tanpa pikir panjang karena judulnya aja Genderuwo, so Kancut Genderuwo it is. Next ada Darah Janda Kolong Wewe Nafsu Pocong. Ini sorry ya, gue nggak bisa menemukan poster theatrical yang high res, jadi nggak bisa ngeliatin ke kalian. Soalnya yang ini sih setahu gue nih cover DVD deh. Darah Janda Kolong Wewe, oke, titik sampai di situ mungkin make sense. Tapi kemudian nafsu pocong. Jadi lu mau kolong wewe atau nafsu pocong? Dan anehnya lagi, lu baca di sini saat kuntilanak bertemu kolong wewe. Nah jadi kuntilanak atau pocong. Dan editan foto trio macanya ini bikin kayak visi dibajakan dangdut koplo yang sering lu lihat di pasar. Ya tentu saja kita masukkan ke Kancut. Next, nah ini hantu binal jembatan Semanggi. Oke, terus di bawahnya ada tulisan kuntilanak diperkosa jenglot. Apa tuh tagline-nya tuh? Tidak pernah kita sadari jalan yang sering kita lewati penuh dengan misteri. Asik, ini puisi guys. Dan ada nama Sintiara Alona ya di sini. Kalau kalian inget di akhir 2000-an sampai awal 2010-an tuh dia dikenal dengan film-film beginian, horor yang seksi gitu. Setahun setelah hantu binal jembatan Semanggi tuh dia muncul dengan film dia yang paling tersohor, Diperkosa Setan. Dan di sini kuntilanaknya diperkosa jenglot. Pantas aja masih banyak orang yang pesimis sama film Indonesia. Asli kalau gue hidup di zaman itu dan gue gak pernah nonton film Indonesia pada saat udah membaik kayak sekarang kondisinya, mungkin emang gue masih pesimis sama film kita. Next, nah ini dia nih, Rintihan Kuntilanak Perawan. Ini yang memulai tren di film horor seksi kita, lebih tepatnya trennya KKD sendiri sih. Trennya KKD ngebawa bintang bokep luar negeri. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, segede gaban tulisannya Tera Patrick. Ini adalah seorang pornstar US dan ya dijual utama di posternya. Tagline-nya seperti biasa ajaib di setiap gigitan. Kayak iklan biskuit.
Di setiap gigitan terselubung sebuah rintih kuntilanak mengincarmu. Dah buset. Ini bukan poster yang bagus, tapi kalau lu bandingin dengan poster-posternya KKD yang lain, at least dari yang udah kita lihat sampai sekarang, ini jauh lebih oke loh. Warnanya mendingan, kombinasi biru merah itu not bad. Maksudnya gini, kalau misalkan lu memang berniat ngebuat film horor yang panas ya, yang saru, yang dewasa, ini poster yang ya sesuai dengan tujuan itu. Untuk ukuran KKD, it's decent. Untuk ukuran KKD ya. So gue akan berbaik hati karena gue tahu nanti pasti bakal banyak banget poster yang lebih ancur daripada rintian ini. Jadi gue taruh di sini deh. Nah ini dia nih, melanjutkan tren KKD ngebawa artis dari luar. Tapi ini juga adalah tren yang beda. Selain ngebawa bintang bokep, KKD itu juga suka ngebawa artis yang gak dikenal siapapun itu, terus kemudian ngebawa dia ke filmnya, terus dijual tanpa di reveal namanya siapa. Termasuk di Selimut Berdarah ini. Lu bisa baca di atasnya nih, di atas judulnya ada penampilan khusus artis Korea yang ternyata di reveal namanya adalah Han Song Ho. Who the fuck is Han Song Ho? Nggak ada yang tahu. Itu kayaknya KKD tuh ngambil model seksi random dari Korea terus dia masukin di sini. Sebenarnya nggak jelek-jelek amat, cuman gue benci banget sama ini penampilan khusus artis Korea ini. What the fuck lah. Dan kebiasaan film-filmnya KKD nih ngasih debut terus kemudian tulisannya untuk pertama kali. Untuk pertama kali apa anjir? Kan kenapa lu nggak tulis aja penampilan perdana gitu? Baiklah, untuk pertama kali ada yang masuk di tier bubur basi. Oke, next ini poster yang melanjutkan tren sebelumnya ya, rayuan arwah penasaran. Nah kalau tadi artis Korea, kalau ini ada tulisannya penampilan artis Jepang nomor 1. Yang ternyata namanya adalah Lee Yuzuki. Itu lagi-lagi nggak tahu siapa, mungkin bintang JAV, nggak tahu. Cuman kemudian gue inget banget nih pada saat kakak ada diprotes, kenapa tulis nomor 1, dia kan bukan nomor 1 bla 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 bla. Dia dengan sederhana tuh menjawab, ya nomor 1 kan relatif. Buat saya dia nomor 1. Tapi satu dosa besar film ini, dosa besar rayuan arwah penasaran adalah satu, bukan soal keseksiannya, bukan juga soal tulisan penampilan artis Jepang ini, tapi kemiripan sama poster Where the Truth Lies. Ini sama persis, ini filmnya Kevin Bacon ya, sama Colin Firth. Mau sebagus apapun ini harus masuk ke kancut genderuwo. Berikutnya ada salah satu film KKD yang paling terkenal nih, yaitu Dendam Pocong Mupeng. Ini terkenal karena hal yang salah ya. Bisa kalian lihat di bawah tulisan judulnya nih. Awalnya film ini dikasih judul Hantu Puncak Datang Bulan, tapi kemudian tidak lulus sensor. Waktu itu menghebohkan banget nih emang. Terus ganti judul jadi Dendam Pocong Mupeng dan lulus sensor. Gue masih bingung sama itu. Di mata lembaga sensor film kita, kata datang bulan itu dianggap lebih tidak senonoh dibandingkan mupeng. Itu gimana coba? Demitnya ya udahlah ya, not that bad. Tapi kemudian kenapa ada tangan random di sini yang sangat terpisah dari si demit? Dan of course seperti biasa tagline ajaib khas KKD ada di sini. Setiap bulan sekali ya pasti kembali ketika para wanita merintih luka. Buset. Tanpa pikir panjang. Nah yang berikutnya nih gue suka nih, yaitu Arwah Kuntilanak Duyung. Ini gue inget banget pertama ngeliat poster ini adalah di bioskop. Waktu itu lagi screening The Raid yang pertama. Waktu itu JAV screening, terus gue melihat poster ini dan gue ngakak gak berhenti-berhenti selama bermenit-menit karena banyak hal. Yang pertama jelas ya, kita bisa ngeliat ini demit apaan ya Allah. Tapi yang bikin gue ngakak sebenarnya bukan cuman gambarnya men, tapi tulisannya ini loh. Oke, film perdana Sule, make sense lah ya. Kemudian perdana Duyung Dewi Persik. Perdana Duyung. Oke, kita baca tulisan di bawahnya. Tepat di kilometer 97 Jalan Tol Cipularang, diselimuti. Tolong ya, ini di-nya digabung. Diselimuti itu digabung. Kalau diselimuti dipisah itu artinya ada tempat bernama Selimuti. Diselimuti ratapan pilu, tepat di tempat. Nah, ini bener nih, di tempat bener nih. Di tempat haus darah itu arwah kuntilanak Duyung menunggumu. Ah, buset lah. Nggak paham lagi gue. Ya, berikutnya pacar hantu perawan. Ini lagi-lagi mengikuti tren KKD yang sebelumnya mendatangkan bintang bokep, yaitu ada Vicky VT. Terus ada juga Misa Kampo. Kalau Misa Kampo gue nggak familiar sih. Kayaknya bukan porn star deh. Kayaknya Misa Kampo ini model seksi nggak sih? Gue nggak inget
nama dia. Cuma kalau Vicky VT of course we all know tidak ada yang benar dari poster ini. Udah tirainya editan, semuanya editan banget pokoknya. Terus kemudian ada tagline-nya, pocong perawan bertemu kuntilanak janda, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi penonton otaknya rontok. Terus ini ada gambar kuntilanak digendong sama pocong. Apa rasanya pacaran dengan hantu? Apa rasanya bau kancut genderuwo? Berikutnya ini adalah salah satu film KKD paling legend ya, yaitu Pocong Mandi Goyang Pinggul. Ini mendatangkan pornstar juga ya, kayaknya the biggest pornstar yang pernah KKD ajak, yaitu Sasha Grey. Semuanya ajaib di poster ini. Dari fotonya Sasha Grey yang ini lu lihat deh, editingnya bagaimana ini. Ya ampun. Terus tagline-nya, ketika malam datang dan terdengar suara musik, pocong datang. Apa sih? Lu nulis pocong nih. Terus yang ada di sini apa nih? Oke, lalu ada tulisan syuting di Indonesia dan Hollywood Amerika. Nggak peduli. Dan lebih ajaib lagi nih ya, lu baca di bawah nih. Simpan potongan tiket nonton film ini beserta fotokopi KTP. Ya Allah. Film ini punya judul internasional, men. Ghost Shower Rocking Hips. Wow, itu kalau diputer di Hollywood, wah, James Cameron koprol itu. Ini film masterpiece. Tapi at least Pocong Mandi Goyang Pinggul ini sangat influential ya. Dan kalau film ini nggak ada, kita nggak akan nemu short horror ajaib goyang kubur mandi darah. So ini film berjasa banget. Terima kasih Baginda KKD. Tapi mohon maaf, filmnya harus mengisi kancut genderuwo lagi. Berikutnya The Demit Gunung Kidul. Gue bertahun-tahun tinggal di Jogja ya, walaupun jauh itu dari Gunung Kidul. Cuma gue sangat yakin Gunung Kidul itu bukan gunung es. Tapi lupakan soal gunung es, lupakan soal Demit apaan ini. Dosa terbesar poster film ini adalah karena seperti tadi apa sih, Rayuan Arwah Penasaran ya, ini ngejiplak poster film luar, yaitu Drive Angry. Cuman diganti aja tuh api jadi darah. Jadi karena ngejiplak, tidak ada alasan lain untuk tidak memasukkan ini di kancut genderuwo. Oke, berikutnya ada pelukan janda hantu gerondong. Gerondong itu apa? Gue nggak tahu. Kalau gerandong gue tahu, mak lampir. Kalau gerondong gue nggak tahu. Dan ini gue nggak paham lagi apa yang dipikirkan sama pembuat posternya pada saat masukin tagline ini. Tidak dianjurkan untuk serangan jantung, kanker, impotensi, gangguan kehamilan dan janin. Kita tahu ya, ini tujuannya adalah untuk ngelawak karena itu ngopi dari tagline anti rokok. Cuman apa gitu yang melandasi pemikiran itu? Kayak misal lagi bikin poster terus nampaknya ini lucu nih kalau pakai tagline rokok. Wah, ini penonton pasti ketawa ngakak. Wah, gue jenius komedi, gue masukin ya, mari makin meramaikan kancut genderuwo ya. Ini udah full anjir. Berikutnya nih, Tragedi Penerbangan 574 ya. Ini kalau dibandingin film-film KKD yang lain, posternya agak mendingan ya, karena tidak ada hantu aneh, tidak ada pose seksi yang nanggung banget. Tapi sorry sebelumnya, ini gue ngambil dari Google, kayaknya dari website film bajakan deh kayaknya. Susah banget nemu posternya di Google emang yang bisa dilihat ya, yang masih resolusinya tuh normal. Ini diadaptasi dari tragedi nyata sih, Adam R waktu itu. Nomor pesawatnya 574, kecelakaan di tahun 2007. Tagline-nya, satu persatu korban berjatuhan hingga pesawat berisi teror itu pun jatuh tenggelam di lautan. Insensitif sekali ya. Tapi ya sudahlah, kita ngomongin poster di sini, bukan ngomongin kontennya. Ya gue bener bilang tadi nggak separah film-film KKD yang lain ini poster. Cuman sangat disorienting banget loh. Kenapa lu nggak sekalian nampilin udahlah pesawat aja tuh full nih, terus dikasih ya ini kebakar mesinnya atau apanya, sayapnya. Kenapa lu cuma nampilin separuh miring pula? Terus ini bukan kayak kebakar kali mesinnya, ini kayak gunung meletus. Terus di tengah-tengah tsunami. Sangat-sangat disorienting. Gue kalau ngeliat poster ini sekilas nih, gue nggak tahu itu apa anjir. Jadi baiklah, tetap poster film yang jelek, tapi tidak separah yang tadi yang lain. Jadi gue kasih di bubur basi deh. Next, oke, Bangkitnya Suster Gepeng. Setelah Tragedi 574 yang sedikit mendingan, ini kembali lagi ke template-nya khas KKD. Ada tagline aneh. Nah, ada tagline kedua, Fear of Lift. Anjir, apa tuh? Ketakutan terhadap lift, fobia lift mungkin maksudnya. Terus ada mitos fenomenal. Dan ini dia, Special Return Ozi Syahputra. Kayak semua hal yang sebenarnya tuh orang
nggak perlu dimention ya, orang nggak peduli, itu dimention semua di posternya. Itulah ciri khasnya KKD. Dan karena sesuai template ya gue masukinnya seperti yang lain, mau tidak mau. Berikutnya ini sengawur-ngawurnya KKD nih. Tidak ada yang sengawur dan serendah ini. Kalau ini udah straight up lying, ini udah total penipuan. Buat yang mungkin masih terlalu muda untuk tahu peristiwanya, jadi pada saat itu tuh di Mr. Bean Kesurupan DP, KKD itu ngeboosting soal gimana dia mendatangkan Mr. Bean untuk main di film dia. Of course, orang-orang pada nggak percaya, cuman dia tetap ngotot bahwa ini sungguhan Mr. Bean. Sampai sebelum hari penayangan pun tetap ngotot bahwa yang akan main adalah Mr. Bean. Dan begitu filmnya ditayangkan, of course yang nongol bukan Mr. Bean. Dan waktu diprotes, dia tuh ngelesnya gini, oh itu Bean, namanya adalah Biennale. Dan parahnya adalah nama asli si aktor juga bukan Biennale, namanya adalah William Ferguson. Dia itu orang yang emang kerjanya itu niruin, impersonating Mr. Bean. Dan posternya sendiri, oh my god, apakah judulnya Mr. Bean Kesurupan DP atau Mr. Masuk Indonesia digoyang gergaji Bean Kesurupan DP? Dan dan di sini Dewi Persik itu ya, jadi Catwoman. Ada water park di sini, helikopter, pocongnya naik helikopter, helikopternya terjun ke water park. Ini kalau beneran ya Dewi Persik nangkring di sini, ini kelibas nih, udah kepotong sama baling-baling helikopter. Ya Tuhan, nih ada apa lagi demit di sini? Apa tagline-nya nih? Datangnya komedian dunia memancing ratu penggoda. Inilah aksi gila dewa komedi yang dipelet Dewi goyang gergaji. Ya Allah. Masuk kau ke kancut genderuwo. Berikutnya Kungfu Pocong Perawan. Astagfirullahaladzim, ini gue sampai lupa ada poster ini. Semuanya ngejiplak tuh, lihat ini tekstur-tekstur di belakangnya adalah tekstur poster Kungfu Panda. Dan jelas ini fontnya Kungfu Panda. Posternya dengan terang-terangan nulis di tagline, kata orang lebih dahsyat dari si panda. Oke, ini yang berikutnya, Kafan Sundel Bolong. Dijamin segar, lu pikir lu jualan es krim? Lu pikir di orange juice? Di luar estetika posternya ya, ini ada tulisan yang menarik banget, The Return of Arumi Bachsin. Seolah-olah mengesankan bahwa Arumi Bachsin tuh udah lama banget absen dari film, terus balik ke film ini. But no, ini film 2012 dan Arumi Bachsin itu rutin main film sejak 2009. Kalau kalian masih ingat, sekitar 2010-2011 itu Arumi Bachsin mengebohkan pada saat dia kabur dari rumah. Dia akhirnya pulang ke rumahnya setelah kabur, dan return itu yang dimaksud di poster ini. Baginda bebas melakukan apapun yang dia inginkan, dan gue juga bebas memasukkan ini ke kancut genderuwo. Berikutnya, Dendam Arwah Rel Bintaro. Ini apalagi? Ini kenapa aduh, gue sampai lemes udah. Pilihan warnanya ini makin gak niat, anjir udah diijoin. Dan ada Pak Tarno ini, seingat gue ini debut film atau malah enggak ding, bukan cuma debut film, ini film satu-satunya. Ini satu-satunya film kita yang menampilkan acting Pak Tarno. Nah, historical banget ya tuh. Sudahlah, tidak perlu panjang lebar. Berikutnya, jeritan danau terlarang dalam tanda kurung Situ Gintung. Kenapa sih harus pakai tanda kurung? Tidak pernah kita sadari danau yang sering kita lewati dihantui nyimas siapa anjir? Nyimas melati dan buaya putih. Mana buaya putihnya? Gue pengen banget mengisi tier bubur basi, tapi gue nggak rela, udah masukin sini lagi. Berikutnya, Taman Langsat Majestic. Ini jujur gue nggak inget loh filmnya. Tagline-nya sekali lagi, tagline tuh harusnya tetap dibikin estetik ya, tetap mengundang tapi estetik, bukan lu sebatas mendeskripsikan kayak gini kenyataan yang tersembunyi di belakang pasar burung Barito anjir. Kayak penunjuk jalan. Mohon maaf Pak, Taman Langsat Majestic di mana ya? Oh itu tersembunyi di belakang pasar burung Barito. Ini sebenarnya bukan poster yang anjur loh. Ini bisa jadi teaser poster ya. Ini bisa jadi sebuah teaser poster yang oke. Misal Blair Witch. Nggak ada. Misal sebuah poster horor soal hutan pokoknya. Teasernya gini, nampilin hutan, mungkin cuma ditulisin judulnya sekilas, that's it. Walaupun bukan official poster yang bagus, karena untuk sebuah official poster ini terlalu nggak niat dan terlalu nggak jelas, terlalu ambigu. Ini bakal gue masukin ke ya boleh lah, cuman itu tadi, ini lebih kayak teaser poster, nggak pas disebut official theatrical poster, so gue masukin bubur basi. Next ada Malam Suro di Rumah Darmo. Ini yang tentang hantu rumah angker ya, rumah angker di Surabaya tuh ada Jalan Darmo kalau nggak salah, correct me if I'm wrong. Kembali beraksi Dia Permatasari, Opi Kumis. Anjir, lu pikir Opi Kumis aktor laga? Ini meskipun bukan poster yang bagus, this is not
a disaster kayak film-filmnya KKD yang sebelumnya. Gue cuman nggak suka aja gitu posenya si hantu, kenapa harus nongkrong kayak di warteg. Coba misalkan dia berdiri gitu, itu mungkin bisa serem. Mungkin ini poster bisa gue masukin ke tier ya boleh lah di saat demitnya tuh nggak kayak lagi nongkrong terus ngomong bang bagi rokok dong bang. So mohon maaf, ini tetap gue masukkan ke bubur basi. Berikutnya ini ada Menara Stasiun Cawang. Ini itu ya sebenarnya dikasih judul Menara Saidah. Kalian pasti tahu semua Menara Saidah itu serem banget memang. Jadi ini awalnya adalah film tentang Menara Saidah, tapi karena yang punya menara itu nggak terima, nggak ngasih izin dan nuntut, akhirnya diganti judul. Ini di poster menaranya mana? Kenapa lu gak kasih gambar menara deh? Ini gambar apa juga? Berarti ini di luar rumah nih atau apa? Dan setelah biasanya nih tagline poster film KKD itu deskriptif banget, terlalu panjang. Di sini malah sebaliknya, kayak nggak niat. Menara yang selama ini dibicarakan, that's it. Poster yang sangat disorienting, tidak jelas gambar apa, nggak niat tagline-nya. Masuk lagi, kacut genruwo. Next ada Cipali KM182. Ini film yang bersejarah ya. Kenapa? Karena ini adalah film terakhir yang diproduksi sama K2K Production sebelum kemudian ganti brand jadi Deep Company. Nah ini film legendaris, film historical dengan poster yang gigi di mata. Apa ini anjing? Kalau mata aja nih ya udah jelek posternya, tapi kemudian lu ganti gigi, matanya ngomong gitu atau giginya bisa melihat. Film menutup ya sudah sepantasnya masuk ke sini. Next ini gue berharap ada peningkatan nih, soalnya udah mulai masuk ke filmnya di company nih. Tuh mending kan. Nih film di company yang pertama nih, Gasing Tengkorak. At least mata gue tuh agak dapat pencerahan gitu setelah deretan film-filmnya KKD tadi. Walaupun kalau lu lihat sekilas gak jelas juga ya, itu Nikita Willy lagi ngapain, gasingnya gak kelihatan juga karena terlalu ngeblend sama backgroundnya, sama mejanya gak jelas. Cuman wah, untuk ukuran KKD nih setelah bertahun-tahun dengan poster tidak jelas tadi, sungguh peningkatan signifikan. Nah ini berikutnya nih, salah satu film horor Indonesia di beberapa tahun terakhir yang punya judul paling jelek, Bayi Gaib, Bayi Tumbal, Bayi Mati. Apa anjir maksudnya? Ini gue pernah mention ya kalau nggak salah di trailer reaction soal Bayi Ajaib kayaknya. Kalau ini sebenarnya diniati sebagai remake Bayi Ajaib sebelum yang kemarin rilis, tapi nggak dapet copyright kayaknya, gue nggak tahu. Tapi pokoknya kemudian ganti judul. Dan KKD sama Rizal Mantovan itu waktu itu menyangkal, nggak kok dari awal kita nggak meniati ini sebagai remake, emang film baru. Padahal di interview sebelumnya dengan jelas mereka menyatakan bahwa ini adalah remake. So gue nggak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Tapi anyway, posternya nggak ada warna-warna ajaib. Cuman ini gue nggak suka banget ini, ya ampun, tangan bayi ini. Jadi ya masih masuk di ya boleh lah. Berikutnya adalah Kembang Kantil. Ya gue paham idenya ya, pakai tali, pakai benang, string, mengontrol orangnya. Tapi sorry to say, posenya sangat-sangat menggelikan. Ini bisa lebih baik, bisa jadi poster yang jauh lebih bagus andaikan posenya itu lebih enak dilihat, lebih nggak cringy, lebih nggak konyol kayak gini nih. Jadi bikin gue pengen ngakak lihat poster ini. Ya gue masukin ke sini karena ya meskipun lebih bagus daripada poster-poster K2K, era-era K2K, tapi kan di company itu udah mulai naik standarnya ya. Jadi gue masukin di bubur basi. Berikutnya ada Rasuk. Iya, ini sebenarnya gue lumayan suka loh apa warnanya, warna dan gambar-gambar apa sih tengkorak yang kelihatan banget kalau ini adalah drawing ya, bukan foto. Gue lumayan suka pemakaian warnanya, cuman gue nggak suka ekspresinya Shandy Aulia di sini. Ini kan maksudnya dia mau diliatin kalau lagi takut, tapi lebih kayak orang ketinggalan bus. Tunggu. Atau ada bakso lewat gitu, bang. Baksonya nggak denger. Gue masukin bubur basi aja karena ekspresi. Next adalah Sakral. Ini sebenarnya apa ya, template poster yang sangat klise sih. Ada karakter utama di situ, terus kemudian muncul tangan dari mana kayak dari pala, dari mulut, tapi desainnya sangat-sangat tidak mengundang, sangat-sangat tidak ya dalam tanda kutip sedap lah. Kayak apa gitu, itu tangan ngapain mau berusaha ngebantu si Ola Ramlan ngupil. Mungkin kalau ada perubahan pose tangan atau mungkin angle-nya diubah, itu bakal jauh lebih bagus. Cuman kalau ini sangat tidak mengundang. Bubur basi. Next ada Tembang Lingsir. Aduh, ini sebenarnya gue paham sekali sama konsep yang mau diangkat ya. Cuman satu
kesalahannya poster ini, gelap banget, tapi dalam kegelapan itu dia terlalu banyak berusaha masukin benda. Teksturnya rame banget loh. Ada banyak alat musik, terus dembitnya juga ini ribet, desainnya ada segala macem nih, apa sih, coretan-coretan dan guratan-guratan di dinding, semuanya tuh banyak banget tekstur di posternya, tapi terlalu gelap. Jadi rame, cuman gak kelihatan ada keramaian apa. Basi. Berikutnya ada lukisan Ratu Kidul. Wow, finally. Ya, gue inget poster ini. Dan gue, wah, ini film siapa? Ini keren. Terus kemudian gue kaget, hah? Film KKD? Gue inget filmnya jelek, tapi posternya bagus. Bener-bener kayak desain lukisan, warnanya juga enak, combine antara warna khasnya Nyi Roro Kidul ya, hijau sama warna darah merah. Kuningnya juga pas di sini. Wah, ini poster yang cakep. Yes, akhirnya ada yang mengisi. Wow, keren. Lo nggak tahu gue seneng apa, men. Dari tadi 30-an poster. Aduh. Oke, berikutnya ada Malam Jumat The Movie. Gue paham ya, ini dikasih laptop, dikasih streaming YouTube karena ini filmnya Ewing HD. Tapi posternya adalah poster yang sangat SD, small definition banget. Gue paham konsep yang mau diangkat dan jelas ada arahnya ya, ada maksudnya. Cuman estetikanya tidak lezat. So, bubur basi it is. Berikutnya ada Makmum. Wah, ini dia fenomena kesuksesannya KKD ya. Dan sebenarnya ini poster yang not bad. Mewakili ceritanya, ada orang sholat, terus di belakangnya ada demit. Walaupun itu sholatnya kenapa nengok ya, tapi ya sudahlah. Cuman yang paling mengganggu adalah ini, daun-daun ini kan menyeratkan kayak oke, filmnya itu banyak dapat penghargaan, dapat official selection di festival. Masalahnya bukan, masalahnya daun-daun ini adalah penghargaan dan official selection untuk film pendeknya. Nggak perlu lo masukin di poster. Ini kayak seolah-olah tuh kembali ke tekniknya KKD di awal lah, memamerkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipamerkan. Jadi ya basi. Berikutnya ada Rasuk 2. Ini sama lagi dengan yang film pertama. Gue suka coretan-coretan gambarnya seperti lukisan gini, walaupun bikin ekspresinya ini kita pilih jadi aneh. Cuman gue suka pemakaian warnanya, sapuan catnya gue suka. Walaupun ini nggak perlu ya, ada mata, udah nggak perlu deh. Udah cukup serem gitu loh menampilkan ruang mayat, lagi ada apa sih ini, otopsi mungkin ya. Itu udah cukup serem, nggak perlu lu tambahin mata-mata begini. Jadi akan gue masukkan ke ya boleh lah, karena di sini tidak ada ekspresi manggil akang bakso. Oke, next ada Gibah. Aduh, sebenarnya kalau udahlah stop di mukanya Anggika aja, yang dia lagi itu apa sih, kena azab, itu udah cukup. That's it. Itu akan jadi poster yang nggak spesial, nggak keren, tapi decent. Tapi ngapain lu harus ada apa sih, liliput ini melakukan tindakan konyol ini, ya ampun. Menghilangkan kengerian yang semestinya ada. Gibah ini bisa masuk ke tier ya bolehlah, tapi karena liliputnya harus gue masukin ke bubur basi. Next ada Makmum 2. Ya at least ya, ini tidak ada lagi daun-daun penghargaan yang nggak perlu tadi. Walaupun sebagai sebuah poster horor ini sangat formulaik banget, sesuai dengan template banget. Menjual mukanya Titi Kamal, digedein, terus ada adegannya, tapi ini sesuai dengan template. That's it. Gak aneh-aneh, klise, tapi karena itu jadi gak bikin gue ngerasa ini apa sih anjing no. Jadi masih boleh lah. Dan akhirnya sampai ke poster terakhir, yaitu yang terbaru, Mumun. Ini kalau filmnya ini adalah film terbaiknya Baginda KKD sampai sekarang. Nggak spesial, nggak bagus, cuman decent, sesuai sama sinetronnya, dan akhirnya gue bisa kasih poin positif buat filmnya KKD. Dan posternya pun oke loh. Ini poster yang lumayan serem, nggak terlalu mengumbar penampakan hantu sugus sampai harus kelihatan seluruh badan, cuman orang tahu, meskipun mungkin kalau sekilas apa sih itu, tapi beberapa detik kemudian akan sadar, oh ini demit, dan kemudian akan merasa serem. Warnanya hijau sesuai dengan warnanya Mumun. So overall this is a good poster. Kalau untuk di tier sebenarnya untuk masuk wow keren agak enggak ya, masih kurang, cuman ada di atas tingkat ya boleh lah. Tapi ya gue berbaik hati lah, nggak apa-apa, masukin aja di wow keren. Toh ini adalah sebuah peningkatan dan filmnya sendiri jauh lebih bagus daripada film-film KKD kebanyakan. Sudah selesai, yes. Gue gak menyangka akan selesai, nggak tahu nih raw footage-nya berapa lama, mungkin sejam kali ya, tapi akhirnya sudah selesai. 38 film KKD
sudah gue ranking posternya. Tapi patut diingat ya, gue bukan seorang ekspertis atau ahli desain grafis. Gue di sini cuma menyampaikan perspektif gue sebagai seorang penonton nih, memandang poster sebagai sebuah media marketing, sebagai sebuah alat marketing yang ditujukan ke gue, marketing untuk calon konsumen, untuk calon penonton. Dan di sini gue sebagai konsumen merespon marketing itu. Oke, bukan gue ini pendapat ekspertis, no. Kalian gimana? Apakah setuju dengan komposisi ini? Komposisi yang agak tidak balance ya, karena ada tier yang sangat rame, tapi ada juga yang sangat sepi. Kalau kalian gimana? Apakah kalau kalian ada yang akan diubah tiernya, mungkin dinaikin atau diturunin? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan misalkan kalian suka nih bentuk-bentuk konten kayak gini, bisa request juga di komentar. Kira-kira gue mesti bikin ranking poster apa lagi nih? Mungkin filmnya siapa, atau film genre apa, atau film apa, silakan. Meskipun nggak semua bakal bisa terpenuhi ya, tapi gue pastiin gue dan teman-teman yang lain, gue sama Arya khususnya, itu bakalan membaca komen kalian dan mendiskusikan itu. Kita tuh selalu aktif discuss soal konten apa yang mesti diangkat berdasarkan request dan komen dari kalian. So tuliskan komen itu. Dan kalau kalian suka dan enjoy sama video ini, please press tombol like, subscribe Cineklip, dan misal pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya, klik tombol super thanks di bawah. Oke, so gue Rashid Hari, sampai ketemu di video tier list berikutnya. Bye.